Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik berjalan sedikit saja sudah merasa capek, deg-degan, lemes, dan takut. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah berjalan sedikit saja atau berjalan sebentar saja, terutama jalan kaki ya. Kita sudah merasa capek, sudah merasa lelah, sudah merasa lemes, sudah menjadi deg-degan ya, nafas pendek, ngos-ngosan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Tiara dan tanpa nama ya. Jadi dua pertanyaan ini hampir sama ya intinya itu, sehingga saya jadikan konten dalam satu tema ya. Dan kebetulan ini maaf ya, saya sedang dalam perjalanan ini di balik layar saya ya, perjalanan menuju ke Pantai Jetis Cilacap ya. Ini baru lepas dari daerah Gombong. Kebetulan ada palang pintu, ini kereta api mau lewat teman-teman. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja. Jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, entah itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan cepat membaik atau akan cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, pada season kali ini saya sampaikan tema ini ya. Ini memang penting. Jadi ketika kita masih dalam penderitaan itu memang karakternya seperti itu. Jadi kita bergerak sedikit atau berjalan sedikit saja sudah ngos-ngosan, sudah merasa lemes, tidak bertenaga ya, kadang tambah takut, tambah cemas. Nah itu saya juga merasakan cukup lama seperti itu. Nah oleh karena itu ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan menambah referensi buat teman-teman, sehingga yang masih merasakan sensasi-sensasi itu akan mudah memahami, dan akhirnya kita bisa mempraktekkan tip-tip yang saya berikan, dan akhirnya menjadi cepat sembuh total teman-teman. Nah begini teman-teman ya, jadi ketika kita masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, ketika kita baru aktivitas sedikit, contohnya berjalan ya, kita sudah merasa lemes, sudah merasa tidak bertenaga, sudah ngos-ngosan ya. Jangankan berjalan ya, ngomong saja seperti ini, saya dulu itu capek sekali rasanya ya, sampai ngos-ngosan juga ya. Nah maka dari itu ya perlu kita sadari saja ya, perlu kita kenali, kemudian kita pahami karakternya, kemudian kita temukan sebabnya apa, sehingga kita nanti bisa menemukan solusinya. Dan akhirnya setelah kita paham, kita tahu solusinya, nah itu nanti akan mudah untuk membaik teman-teman. Nah
baik teman-teman ya. Jadi berikut ini adalah sebab dan solusinya ya, secara garis besar yang pernah saya praktekkan dan akhirnya bisa mengatasi penderitaan ini ya. Nah, begini teman-teman ya. Jadi ketika kita masih merasa mudah capek ya, merasa mudah lemes, merasa tidak bertenaga, merasa ngos-ngosan, merasa cemas, takut ya ketika kita bepergian, ketika kita mungkin keluar rumah. Nah ini biasanya satu paket ya. Nah ini yang pertama ya, yang pertama kenapa bisa merasakan hal-hal seperti itu. Ini karena pertama yaitu faktornya sebenarnya mager teman-teman ya. Apa itu mager? Itu malas gerak ya. Ketika kita masih dalam penderitaan seperti itu, memang yang paling nikmat itu ya tiduran, kemudian rebahan ya, hanya duduk-duduk saja di sofa. Nah mungkin nonton TV, setelah itu tidur lagi. Nah paling seperti itu ya. Nah ketika tubuh kita dilatih seperti itu, artinya kita malas gerak ya, ya sudah, akhirnya ketika kita bergerak sedikit atau kita berjalan sedikit aja itu menjadi ngos-ngosan ya. Karena apa? Sifat atau karakter tubuh manusia itu semakin dipakai, itu semakin dipersiapkan. Ketika kita sering berjalan ya, ya otomatis kita akan punya kekuatan ya, termasuk mental juga akan menjadi lebih kuat ya. Tetapi ketika kita masih mager ya, masih malas gerak, hanya tiduran, duduk-duduk, tiduran, duduk-duduk, paling berjalan ke kamar mandi, itu selamanya akan seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu, ini ketika kita masih malas gerak ya, ini solusinya adalah pertama harus kita latih ya, yaitu latih olahraga ringan, yaitu dengan cara jalan kaki teman-teman ya. Nah jalan kaki itu kalau saya dulu yang saya lakukan itu setiap hari itu kurang lebih 30 menit lah. Nah 30 menit itu ya silahkan saja, misalkan yang masih betul-betul ketakutannya tinggi ya, badannya masih sama sekali istilahnya tidak bertenaga ya, itu boleh kalau latihan jalan di dalam rumah juga bisa ya. Nah termasuk ini apa ya, tidak harus 30 menit ya. Kalau misalkan hanya mampunya 10 menit ya itu lakukan ya, nanti meningkat menjadi 20 menit, akhirnya menjadi 30 menit. Termasuk yang masih berjalan itu hanya di dalam rumah, nggak apa-apa ya itu. Tetapi nanti setelah itu harus ada progres ya. Tadinya berjalan dalam rumah, kemudian keluar di samping rumah ya, setelah itu meningkat mungkin bisa ke kebun, bisa ke sawah, bisa ke jalan raya. Nah itu lakukan saja. Jadi intinya yang penting ada progres ya. Dengan seperti itu nanti mental juga akan mengikuti, karena ketika kita perubahan itu langsung drastis ya, misalkan kita latih langsung istilahnya berjalan kemudian langsung jauh, nah ini otomatis mental juga belum kuat. Jadi kita itu bagaikan bayi lah, bagaikan balita ya. Ketika anak kecil itu baru latihan jalan ya, itu secara mental mereka belum berani juga ya untuk berjalan agak jauh, apalagi sendirian, pasti akan menangis ya, nggak berani. Nah itu sama mentalnya seperti itu, maka harus kita latih. Nah kemudian kalau kita masih kadang agak takut, perlu pendamping ya, silahkan ditemani, mungkin sama keluarga, mungkin sama anaknya atau sama ibunya dan lain sebagainya, silahkan ya, itu untuk mendampingi. Nah itu juga perlu seperti itu. Nah nanti lama-lama akhirnya berani sendiri teman-teman ya itu. Dan termasuk sudah nggak ngos-ngosan lagi ya. Ngos-ngosan itu tidak hanya faktor fisik, tetapi juga faktor kecemasan. Yang namanya orang cemas, namanya orang takut, itu pasti akan ngos-ngosan, nafasnya juga akan pendek seperti itu. Nah belum lagi kalau secara fisik juga masih lemah ya. Jadi semuanya itu adalah wajar teman-teman ya. Jadi wajar, kita tidak perlu istilahnya tambah cemas ya, kemudian berkecil hati ya, pokoknya semangat saja ya, pasti kita akan sembuh ya. Jadi badai pasti berlalu, itu yakini saja. Jadi yang penting proses dan yang penting ada progres, ukurannya hanya itu ya. Nah baik, itu ya. Jadi faktor pertama itu tadi ya, karena kita masih mager. Nah itu solusinya adalah
lawannya mager ya, kita harus aktif. Contohnya aktif berjalan, latihan ya, latihan berjalan itu tadi. Nah yang kedua, selain kita latihan seperti olahraga berjalan ya, contohnya itu jalan kaki ya, boleh juga kok jalan, tidak harus jalan kaki ya, jalan pakai sepeda motor boleh, pakai sepeda ontel boleh lah, pakai mobil juga boleh. Yang penting kita keluar rumah ya, keluar rumah. Nanti akan seiring jalannya waktu ya, fisik juga akan lebih kuat ya, karena otomatis kita mengeluarkan tenaga ya, atau kita bergerak, mental juga akan tambah kuat. Jadi intinya kita keluar rumah, yaitu selain olahraga jalan kaki, nah itu lakukan saja ya. Nah kemudian yang berikutnya, selain itu kita jangan bingung kita mau melakukan apa ya. Jadi pokoknya kita kembali seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, kan kita selalu beraktivitas normal. Nah maka ini tip berikutnya adalah aktivitas normal, itu lakukan saja. Nah tetapi kadang kan kita masih takut, Pak, bagaimana bisa beraktivitas, orang kita mau keluar aja sudah takut ini, takut itulah, jangan-jangan nanti kambuh lah, dan lain sebagainya. Nah itu ya, karena kita kan sudah punya tekad untuk sembuh ya. Ketika seperti itu ya, anggap saja aktivitas normal itu juga sebagai tip latihan juga ya. Maka dari itu, tapi bagaimana kalau nanti misalkan hasilnya nggak bisa maksimal, kemudian mengecewakan mungkin orang lain, atau mungkin mengecewakan diri kita sendiri, nggak apa-apa. Itu aktivitas normal ini hanya sebagai media ya, sebagai media atau sarana supaya kita bangkit. Intinya itu justru kita sadari di dalam beraktivitas normal itu kita punya banyak kekurangan ya. Inilah karena kita memang sedang berlatih ya, berlatih untuk menguatkan fisik maupun mental. Itu hanya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita jangan apa-apa menambah cemas ya. Kita mengerjakan sesuatu kemudian menjadi hasilnya tidak maksimal, kemudian tambah kecewa atau macam, jangan begitu ya. Pokoknya semampunya ya, tetapi kita berusaha kita lakukan kegiatan-kegiatan yang kita punya. Nah itu ya, jadi aktivitas normal. Selain itu juga bisa beraktivitas normal itu ya sesuai dengan profesi kita ya, sesuai dengan hobi kita. Nah itu lakukan saja, itu seperti itu teman-teman ya. Baik ya, itu yang solusi yang pertama ya. Jadi karena kita masih malas gerak. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, mengapa sensasi seperti kita baru bergerak sedikit ya, baru berjalan sedikit sudah merasa lelah, sudah merasa capek, sudah kehabisan tenaga, kemudian deg-degan, ngos-ngosan, lemes, takut dan sebagainya. Nah itu bisa saja itu dipicu ya dari faktor fisik ya, dipicu dari faktor fisik. Bisa jadi karena kita kurang nutrisi teman-teman ya, kurang nutrisi. Ya contohnya kita kurang makan ya, kurang minum. Jangankan kita ya, orang yang sudah punya riwayat asam lambung ya, orang normal saja ya, misalkan aktivitas dari pagi sampai jam 12 saja ya, mereka belum sarapan, kemudian belum minum, pasti mereka juga akan pusing-pusing kok, akan merasa lemes dan sebagainya. Cuma mereka pikirannya nggak terlalu berlebihan ya, pikirannya hanya karena kita lapar, kan hanya begitu ya. Nah bagi orang yang asam lambung kan khayalannya macam-macam banget ya. Jangan-jangan ini nanti nggak sembuh, jangan-jangan ini pingsan dan lain sebagainya. Seharusnya nggak sampai seperti itu. Jadi maka dari itu ya, kita penuhi saja nutrisi ya. Contohnya ketika pagi sebelum kita aktivitas ya sudah sarapan ya, pastikan itu sudah sarapan, kemudian minum juga cukup ya, usahakan sehari itu sampai 8 gelas, itu seperti itu ya. Nah maka dari itu buat teman-teman yang apalagi makannya masih porsi kecil ya, biasanya kan kita menggunakan porsi kecil ya, karena kalau makan dengan porsi yang standar biasanya perut langsung begah ya, langsung sembelit dan lain sebagainya ya. Nah itu harus disadari, karena porsinya kecil ya kita memang harus sering makan ya. Jadi
tidak harus makan itu 3 kali sehari, bisa sehari sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, nggak apa-apa teman-teman ya. Pokoknya ketika merasa lapar ya makan itu. Tetapi karena kadang ketika porsinya standar itu kita masih agak ya tidak nyaman perutnya, maka ya porsi kecil tapi sering ya. Bila perlu ditambah dengan ngemil teman-teman ya. Ngemil itu juga penting ya, apalagi kita sedang mungkin bepergian ya, keluar dari rumah, itu usahakan bawa bekal ya. Jadi ada bekal minum, ada bekal makanan ringan ya, ini itu akan mengatasi teman-teman ya. Nah itu faktor yang kedua ya. Jadi kadang kita kurang nutrisi, tetapi kadang kita tidak menyadari. Nah maka dari itu kita istilahnya harus apa-apa itu harus kita sadari. Nah kurangnya apa, nah itu kita penuhi teman-teman. Nah kemudian faktor yang berikutnya yaitu yang ketiga ya. Tadi pertama kan mager ya. Yang kedua kurang nutrisi. Nah yang ketiga ini faktor yang psikis teman-teman. Ini yang kadang lebih rumit lagi, yaitu karena kita stres ya. Stres bukan berarti sakit jiwa, ini tidak ada hubungannya dengan sakit jiwa ya. Tetapi stres itu ya, itu disebabkan oleh 3 hal teman-teman ya. 1, tekanan beban pikiran ya. Yang kedua adalah tekanan secara emosional ya. Dan yang ketiga adalah tekanan secara perasaan batin. Nah ketika ini tidak dirilis ya, nah ini yang kadang menjadi banyak sensasi ya. Akhirnya memunculkan ya rasa-rasa yang tadi ya, lemes, tidak bertenaga, kemudian menjadi berdebar-debar, kemudian rasa tidak bersemangat dan lain sebagainya. Nah itu karena tekanan-tekanan secara psikologis itu. Kita punya banyak beban pikiran, kemudian beban secara emosional, kemudian beban secara perasaan. Nah oleh karena itu ya memang ilmunya kesadaran teman-teman ya. Kita sadar ya, kita sedang posisi seperti apa ya jiwa kita. Nah itu seharusnya bisa mawas diri. Akhirnya kita menemukan ya, ketika mungkin kita stres karena banyak beban pikiran. Nah itu beban pikiran juga luas ya. Jadi beban pikiran tentang apa? Nah itu yang harus dirilis ya. Bisa jadi pikiran kita karena mungkin beban yang hubungannya dengan pekerjaan, yaitu harus diselesaikan. Ketika pekerjaan menumpuk ya, tidak kunjung selesai, kemudian mungkin sudah ditagih dari atasan, otomatis bikin stres juga ya. Nah akhirnya respon lambung itu akan menjadi naik ya. Respon lambung naik, akhirnya terjadi GERD ya. GERD menimbulkan beberapa sensasi sampai dengan kita menjadi tambah cemas dan lain sebagainya. Alurnya seperti itu teman-teman ya. Makanya setiap problema, setiap permasalahan itu memang harus cepat dirilis, jangan sampai menumpuk lah, istilahnya seperti itu. Nah itu tentang pikiran ini sangat luas ya. Jadi silahkan koreksi diri sendiri teman-teman ya. Koreksi diri sendiri, kira-kira apa ya beban yang menjadi dipikirkan oleh teman-teman ya. Termasuk hal-hal yang bersifat pribadi ya, misalkan tentang kebutuhan pribadi ya, mungkin tentang yang berkaitan dengan ekonomi ya. Nah itu juga bisa juga ya, ketika itu merasa tidak terpenuhi ya, akhirnya kita menjadi merasa kecewa, merasa takut dan sebagainya, itu sama akan memicu asam lambung menjadi naik, itu seperti itu. Bahkan ada ya, ini cerita dari sharing ya beberapa teman ya. Itu ada yang asam lambung kumat itu ketika pas jatuh tempo itu ya. Itu karena apa? Karena kalau mau jatuh tempo jadwalnya nyicil lah, tetapi kok belum nyicil ya, itu pikirannya sudah kacau banget ya. Apalagi anggaran yang untuk nyicil itu kadang belum ada ya. Nah begitu itunya lunas ya, tanggungannya lunas, akhirnya sembuh teman-teman ya. Nah itu artinya apa? Dia itu selalu tidak tenang ya pikirannya ketika masa jatuh tempo, sehingga kurang seminggu jatuh tempo dia sudah biasanya pusing-pusing, sudah lemas, sudah lain sebagainya seperti itu. Tetapi ketika sudah
sudah dibayar, sudah bisa nyicil, nah itu menjadi plong ya, sembuh ya. Nanti menjelang 1 minggu jatuh tempo kambuh lagi, itu kan aneh seperti itu. Nah itu ya solusinya apa? Ya sudah, solusinya ketika itu tanggungan itu sudah selesai lunas, akhirnya dia sembuh teman-teman ya. Nah itu ada satu cerita seperti itu. Nah kemudian berikutnya yang berhubungan dengan emosi, perasaan ya. Ini juga perasaan setiap orang itu kan berbeda-beda ya, permasalahannya juga berbeda-beda. Itu ya silahkan dikoreksi diri sendiri lah, itu seperti itu. Tapi ada cerita seperti ini ya, ini juga dari teman ya, teman. Nah ini orang itu ya katakanlah si A lah. Nah itu setiap harinya itu selalu marahan dengan tetangganya ya, gara-gara karena ini apa, batian tanah ya, batian tanah yang mungkin kurang pas atau gimana. Nah akhirnya menjadi konflik tiap hari. Nah awalnya dia itu belum terkena asam lambung, GT, anxiety, apalagi psikosomatis ya. Nah setelah dia bercerita, selama 3 bulan itu tiap hari ini selalu perang mulut ya, selalu perang mulut ya, sehingga emosinya itu kan naik terus ya selama 3 bulan itu. Nah setelah itu setelah 3 bulan kemudian dia menjadi terkena asam lambung, anxiety, psikosomatik gitu, seperti itu. Nah setelah sharing dengan saya, kemudian saya sarankan, maksudnya apa yang terjadi itu sudahlah kita ikhlaskan, kita lebih baik mengalah ya. Semuanya itu adalah kehendak yang maha kuasa ya, pokoknya kita pasrah saja dengan tulus dan ikhlas. Nah akhirnya dia jalani ya, betul-betul dengan ikhlas. Apa yang terjadi itu memang juga kita yakini sebagai kehendak Allah. Nah akhirnya dia sembuh teman-teman ya, karena sudah merasa damai gitu, seperti itu. Nah itu contoh ketika kita emosi kita ini terpicu juga ya. Nah demikian juga perasaan kita kan kadang merasa tersakiti, merasa mungkin tidak dihargai ya, merasa dibully, dikucilkan dan lain sebagainya. Itu pun sama ya, sifatnya seperti itu. Ketika itu tidak dirilis ya, nah itu akhirnya juga bisa memicu asam lambung naik. Asam lambung naik menimbulkan GERD ya, GERD menimbulkan beberapa sensasi menimbulkan beberapa kecemasan, dan akhirnya pikiran kita menjadi negatif. Nah karena kita sudah terkena psikosomatik ya, apa yang dipikirkan yang bersifat negatif itu akan direspon oleh tubuh, sehingga pikiran kita negatif ya sudah, tubuh menjadi rasanya sakit, itu seperti itu. Tapi sebaliknya ketika kita berpikirnya sudah positif, artinya bisa positive thinking ya, tubuh sebenarnya kan baik-baik saja. Jadi intinya apa yang teman-teman rasakan itu adalah manifestasi dari pikiran kita sendiri. Maka dari itu ketika kita mau sehat, ketika kita mau cepat sembuh ya, ini kuncinya di mindset pikiran yang harus kita benahi teman-teman. Selain itu kita harus banyak latihan ya, latihan mempraktekkan tip-tip yang contohnya saya berikan. Nah selain itu, nah kita jadikan ya tip-tip itu sebagai pembiasaan ya. Artinya setelah kita menemukan metode-metode terapinya, kita praktekkan, mungkin kita harus merubah karakter kita ya. Nah setelah itu pasti kita akan sembuh ya, karena kesembuhan itu pada dasarnya adalah perubahan ya, perubahan dari sakit menjadi sehat, perubahan menjadi sedih menjadi senang ya, perubahan menderita menjadi bahagia, kan seperti itu. Nah perubahan itu akan bisa berubah ketika memang kita sendiri ya itu yang mengalami itu berusaha merubah diri. Tapi kalau kita stagnasi, tidak mau merubah diri, ya sudah, kita selamanya akan seperti itu terus ya, bahkan semakin lama semakin menjadi ya. Itu kuncinya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini perjalanan saya sudah hampir sampai ke lokasi ya. Saya cukupkan sekian. Buat teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, semoga cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.